Hai kaum overthinking, selamat datang di Gimana Tentang Podcast by Amerta Lingkar Kreatif. Hai, you're listening to Gimana Tentang Podcast with your host Sigit Purnomo. Nah, pada hari ini mungkin kalian gugup atau gugup, kita yang gugup nih. Kita baru kali ini dicocokin. Hari pertama host baru, keceplosan gitu. Host magang. Pokoknya host magang ini udah host honor. Honor nggak tetap juga. Gak tetap juga ya, ini ceritanya gini. Tetap kontrak. Kenapa aku di sini mungkin bisa dijelaskan oleh host kesayangan kalian yaitu Sigit Purnomo. Iya. Gimana Git? Sebelumnya tanya kabar dulu lah. Oh ya, basa-basi. Basa-basi. Oh ya. Indonesia kan kayak gitu kan. Sigit gimana kabarnya? Baik. Gak cocok. Gitu ya. Gak cocok ya. Betul. Gimana kabarnya? Baik. Wah, harus merendah ya. Harus nada awal nada rendah. Habis itu baru. Iya, personal brandingnya Iya, gitu ya. iya. Jadi Sigit yang jelasin. Tanya kenapa kabar aku di dulu kan, udah oke tuh kan. Enggak, soalnya kan udah lama kali nih close. Iya, udah lama kali Sigit nggak take. Nggak take. Dan video gimana tentang podcast nggak masuk beranda YouTube kalian. Iya, salah satunya. Terakhir itu kalau nggak salah si Aldi ya. Aldi DJ. Bang Aldi DJ. Terus tiba-tiba kita tuh kayak ada pindahan lah. Tiba-tiba cinta. Oke, bukan Jenderal Sigit. Oke, lanjut. Nggak bagus lagu. Suara nggak bagus sebetulnya. Jadi nggak usah ikut nyanyi, siap. nggak usah ikut nyanyi. Siap. Jadi kayak gitu kan. Terakhir tuh Aldi DJ. Habis itu kan ada perpindahan tuh kita nih. Perpindahan. Yang seperti yang kalian lihat di layar ponsel dan layar TV, layar laptop sekalian. Pasti ada yang beda. Ada yang beda setnya dari set. Lebih ke pembaruan. Iya. Yongklaks. Upgrade juga. Yang penting bisa ngerokok. Yang penting bisa ngerokok sekarang. Tapi kalau narasumbernya bilang nggak ngerokok ya udah nggak ngerokok. Jadi belakangan ini kan kayak kami mencoba untuk memperbarui lah bahasanya ya kan, memperbarui podcastnya. Dan nanti Piklus bakal Hadir juga, tapi di podcast selanjutnya. di podcast selanjutnya, tapi kita nggak bakal satu frame kayak sekarang. Kita nggak bakalan satu frame kayak sekarang karena kalau kita satu frame bakalan pecah pasti. Jadi menggemparkan podcast Banda Aceh. abang-abang podcast Banda Aceh. Jadi kita nggak bakalan satu frame karena kita sebenarnya kita udah mutusin kalau kita berdua bakalan ada konten masing-masing. Nah, kalau konten Sigit kalian udah tahu kayak mana konten Sigit yang inspirasi, motivasi. Itu sebenarnya aku rasa beban, cuman ya. Itu tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Cuman kan sebenarnya bukan akunya. Siapa yang ditanya? Iya. Siapa yang ditanya? Tapi Sigit kalau di konten kayak itu sesuai karakter Sigit karena suara Iya. Jadi mencoba memberatkan suara seperti ini. Iya, tapi kalau aku nggak bisa emang cempreng dari embrio. Jadi kalau konten Sigit kan udah kalian lihat tonton 3 episode, ada Dek Jau, ada Bang Reza Jack, ada juga Bang Aldi DJ. Nah, untuk konten aku ke depan konten aku agak sedikit fun, mungkin untuk kalangan-kalangan remaja, anak muda dan para kaum overthinking ya. Itu sebutan yang bakal aku sebutin untuk kalian yang nonton aku. Kaum overthinking berarti ya. Kaum overthinking. Karena kalau overthinking tuh biasanya kan mikirnya tuh aduh gimana dia. Jadi dengan adanya notifikasi yang kalian subscribe di Gimana Tentang Podcast Ngalus. Nama kontennya Ngalus, ngawur bareng Piklus. Nah, jadi kalau ada notifikasi itu di saat kalian overthinking, kalian harus nonton karena biar ceria. Overthinking itu nggak baik buat kesehatan. Betul seperti itu Bapak Sigit. Apalagi sekarang lagi rame tuh penyakit overthinking, penyakit mental, segala macam mental health. Emang kalau penyakit mental sih dari dulu udah ada, cuman di kitanya lagi booming. Bahasanya lagi booming. Ada yang sakit mental betulan, ada yang pura-pura sakit mental udah keren. Iya. Enggak bercanda. Jangan serius sekali. Jadi seperti itu konten aku. Nanti namanya bakalan Ngalus, nama konten Sigit. Seperti biasa. Konten yang menginspirasi banyak kaum dari bayi sampai dewasa, itulah Sigit. Yang pasti menonton dan mensubscribe YouTube Gimana Tentang Podcast. Yongklaks, itu udah pasti. Nah, nih Git. Ngomong-ngomong tentang baru nih, tentang baru. Kita punya
settingan baru, Iya, kita punya mic baru. Ini mic baru loh. Mic baru. Mic baru dong. Mic baru. Masih bawa toko. Yongklak. Mic baru, habis itu rokok baru, enggak rokok baru, misalnya bisa ngerokok sesuai narasumber. Kalau narasumbernya bilang kalau narasumbernya nggak bisa ngerokok atau kena penyakit asma nggak boleh, ya kan kayak gitu. Jadi kita harus memahami. Asem-asemin nggak apa-apa. Dan operator audio kita baru, lebih bagus. Nah, yang dulu emang siapa sih dulu ya kan? Yang dulu tuh ketawa operator baru jago ya. Operator baru operator ya. Operator dulu ya. Iya, saya sendiri memang operator. Emang nggak jelas operator, makanya ditarik ke host. Naik jabatan bahasa. Nggak naik jabatan sebenarnya, cuman nggak pandai di bidang operator. Mencobain frame. Karena gatel mulut kalau di belakang layar. Iya, Jadi bawaannya pengen ngomong, ngebacot terus. Padahal nggak bisa ngomong, bukan haknya ibaratnya. Nah, kalau operator yang terbaru ini Sigit udah punya sertifikasi segala macam. Jadi kita kalau nama dia nggak boleh disebutin. Kenapa tuh? Kenapa? Karena dia adalah seorang yang sangat terkenal. Penasaran. Saya juga penasaran. Jadi tidak boleh dibilang. Nanti bakal terkuak sendiri mungkin ya. Bakal Lambat laun. Dan mungkin yang pengen tahu lebih banyak bisa ini coba ikuti kursus sound engineering. Iya betul. Masuk dong. Jadi kalau kalian mau tahu siapa operator audio, kenapa ngomong operator nih sekarang kita? Tapi itulah memang Tapi suatu hal yang baru itu memang menggembirakan. bukan hanya operator Sigit. Lihat dong videografernya. Iya, videografer. Baru udah ada senyuman manja yang khas dari mulut dia. Senyum belakang, senyum enak. Tapi belakangan ini aku tengok senyum. Biasanya sedih kali. Sedih. Apa mungkin galau putus cinta atau apa? Mental health mungkin kayak tadi. Iya mungkin. Mungkin lagi nggak mau ngaji, dipukul pakai rotan sama ayahnya. Makanya cepet-cepet kau bikin konten biar nggak kayak gitu lagi. Oh iya, Kak, siap ya. Ada notifikasi beranda di gimana tentang podcast. Oke. Jadi kalau itulah hal baru yang ada di sekitar kami di gimana tentang podcast. Nah, ngomong-ngomong hal baru lagi nih, Sigit. Ada satu musisi di Aceh juga, kami ingin angkat musisi itu juga karena bagian juga dari Amerta, yaitu Orang Hutan Squad. Baru keluarin single terbaru yang berjudul Pulo. Lebih tepatnya kalau untuk pecinta Orang Hutan Squad sama Orang Hutan Squadnya sendiri itu sebut lagu-lagu yang kayak gitu anthem namanya. Karena semuanya, semuanya termasuk saya promo ya. Oke. Pokoknya jangan gitu. Di YouTube itu YouTube ya? Orang Hutan Squad. YouTube Orang Hutan Squad. Jadi bagi semua orang hutan mania. Yes, bukan kayak gitu sebutannya orang hutan mania. Orang hutan lovers tadi. Enggak, belum ada nama fans, Berarti hutan lisius. Bukan, hutan lisius kayak. Sorry, enggak maksud apa-apa, cuma maksud menyinggung untuk masyarakat ya, karena, yang disebutkan. Ya, inilah mulut saya ya. Karena saya masih anak magang, ini udah honorer. Karena kami belum tetap. Jadi saya harus belajar banyak dari Sigit. Enggak lah, kita saling belajar sama-sama belajar. Oke, merendah itu emang motivasi, inspirasi dan edukasi emang Sigit nih merendah. Tiba-tiba dipijak sama orang. Kayak gitu ya. Nah, di sini Orang Hutan Squad baru keluarin single. Dan gimana tentang podcast ini bagian dari Amerta Lingkar Kreatif. Nah, di Amerta Lingkar Kreatif kita juga punya Amerta Musik namanya. Amerta Musik itu adalah ada talent-talentnya, ada beberapa talent. Kalian kalau mau tahu tentang Amerta Musik bisa follow Instagram Amerta Musik di Musik Instagram. dan butik. Iya, musik dan butik. Iya dong, kalau kita buat video klip nyambung tuh. Nyambung. Kalau kita buat video klip harus ke butik dulu untuk mendapatkan pakaian bagus. Capek sekali saya menyapu omongan Anda. Udah di Amerta Musik ada talent-talentnya di situ juga, kalian bisa follow Instagramnya Amerta Musik. Nah gitu. Kalau pengen tahu tentang misalnya kalian nih baru lahir di dunia ini ataupun pengen lebih dekat dengan musik Indonesia, apalagi produk lokal, kalian bisa dapat informasi di media musik juga, namanya Gimana Tentang Musik. Nah itu salah satu bagian dari Amerta juga. Karena kalau ini Gimana Tentang Podcast, kalau musik Gimana Tentang Musik. Nah gitu. Jadi nggak perlu kalian lain lah, satu paket udah semua ada. One stop solution. Yoi. Di situ kok cari, misal mau nyari apa,
Dan Yang untuk pasti orang- keluarnya yang lain, disarankan. Kalau di Instagram kan ada tuh disarankan follow siapa gitu. Nah. Kalian pasti dengan host yang kalian dari dulu ini, host yang udah menemani gimana tentang podcast selama ini, pasti kalian ada yang beda. Rambut baru dong cuy. Rambut baru dong cuy. Yang biasanya agak sedikit menyeramkan rambutnya cepak kayak gitu kan, pengen Agak-agak ini sebenarnya biar enak gerta orang. oh itu dulu ya. Sekarang Sekarang udah rebranding lah. rebranding ya. bahasa. Rebranding. Bukan Tapi- rebranding ya guys, lebih kemarin tuh karena galau aja mungkin ya. Iya. Biar mandi di shower tuh dingin. Jadi kan orang galau tuh mandi di shower. Udah galau nggak ada duit covid lagi. Aduh. Udah galau. Semuanya mengalami hal itu. Zaman sekarang masih kayak gitu relate lah untuk semua orang-orang yang nonton. Tapi ngomong soal baru juga. Kira-kira apa yang baru di hidup Goklus? Di hidup aku ya. Rambut juga sih. Kayak rambut aku baru enggak bercanda. Ya. Karena tuh sesuatu yang baru tuh kadang juga Nah, baru ingat nih. selain- Oh, sorry potong. Aman. Baru ingat. Tadi Sigi tanya apa yang baru di hidup aku. Baru di hidup aku adalah menjadi host kalian. Menemani hari-hari kalian. Kalau Sigit katanya pacar baru kemarin. Enggak dong. Oh, takut dilihat. Enggak gitu. Jangan merusak hubungan saya. Oh, siapa? Aduh. Maaf pacar Sigit, saya tidak bermaksud seperti itu, tapi kemarin udah cerita kok. Dia nggak nonton juga. Oh, sih. enggak nonton. enggak penting berarti Nggak Sigit. nggak support. Berarti itu hubungan yang toksik tidak mendukung pacarnya. Nggak nonton. Oh, nonton. Iklan Instagram itu. Iklan aja. Iklan Instagram 1 menit aja nggak tahu. Ya kan yang penting nonton. Ya betul. Jadi kalau bagian-bagian kecil kayak gini kayak nggak tahu deh sih. Enggak tahu. Ya. Apalagi nih di menit 30 atau menit berapa nggak tahu lah. Enggak tahu deh. Ya nggak tahu. Yang penting enggak ada yang penting. Nggak ada yang penting. Selanjutnya Lanjut. next. Jadi kita akan bahas hari ini kita akan bahas semua tentang yang baru dengan judul tagline-nya baru. Jadi untuk kalian nih misalnya nih Bentar. Mau pecah jeruk gua. coba percaya. keren Kayak berarti. risi gitu, nggak tahu kenapa. Keren. Abis Faisal, Pak. Tahu kenapa keren? Faisal, kenapa tuh? Pecah. Kan keren. Oh iya. Kurang jokesnya. Nggak apa-apa ya. Honorer, Masih magang, baru, magang, aman. masih magang, biasa. Hari kita udah sampai nih. Ambil air lu. Yuk, ambil air lu. Nah, dengan bahas yang baru, jadi tidak ada salahnya, nggak ada salahnya nih kalau aku pengen tahu hal-hal sama Sigit. Kenapa? Karena aku belum tahu. Jadi kalau aku udah tahu, baru tahu. Iya. Masuk. Baru. Masuk. Baru tahu. Oke, Git. Aku kan mungkin beberapa penonton udah tahu lah kan. Aku salah satu anggota Orang Ton Squad karena aku bakalan share juga di Instagram aku, makanya Ya. orang tuh bakalan tahu kan. Ya. Jadi ya udah tahu lah genre aku. Aku pengen tanya nih sama Sigit nih. Sigit sebenarnya sukanya genre apa sih di dunia yang fana ini, Git? Dunia yang fana. Maksudnya genre lagu ya? Genre lagu dong. Aliran susah dan bukan ya. Dah, terlalu cepat. Oke. Dah, ya udah genre. iya. Udah apa Git? Kalau genre aku ya tau lah. Dari baju. Dong klaks dangdut deh. Dangdut. Keroncong dong. Oh. Didi Kempot. Enggak dong, enggak. Didi Kempot. Enggak. Didi Kempot. Almarhum. Almarhum Didi Kempot. Enggak. Walaupun Legend. iya legend. Legend. Tapi itu lagunya itu selalu mengiringi hariku. Sobat Ambiar, cuy. Enggak, tapi jujur aku soal Didi Kempot ya. Ya, Karena oke. aku dibesarkan dengan keluarga Jawa. Dengan keluarga Jawa. Bapak mama aku orang Jawa. Oh, Dari berarti enggak ada Acehnya sedikit pun. nggak ada sama sekali. Ada sama sekali. Oke. Jadi aku Menarik nih. dari kecil sampai gede tuh. Tunggu. Berarti kita sekarang sebelum ada narasumber untuk kita tanya-tanyakan tentang kehidupan host dulu. Oke. Enggak mungkin banyak yang nggak tahu Oh, kan. ya. Harus tahu dong. Bukan enggak harus tahu juga. Harus Kita tahu coba- dong. Kita kan ngobrol-ngobrol aja nih. Oke. Ini memang kayak ngopi aja. Oke, ngopi. Emang kopi tapi ini bukan kopi ya. Iya, aku lagi naik asam lambung ah. Anxiety. Sakit mental. Oke. Ya itu, karena aku dari kecil sampai besar tuh memang didengarkan lagu-lagu Jawa seperti itu, seperti di Kempot. Habis itu? Dibesarkan lagu-lagu Didi Kempot. Jadi sebelum Lagu-lagu Jawa, lagu alam ya. lagu alam. Baduko. Nyambung, untung nyambung. Mulai ada koneksi. Oke, siap. ada chemistry. Emang kece. Yoi. Walaupun Baduko. kami sebenarnya jarang ketemu loh. Jarang banget ketemu udah. Habis itu, Git. Jadi sebelum Didi Kempot tuh naik namanya, bukan naik namanya, memang dari dulu udah Iya. besar nama Didi Kempot. Siapa sih nggak tahu Didi Kempot? Oke, terdengar di telinga Sigit maksudnya. Terdengar di masyarakat, bukan masyarakat, anak-anak
kawan-kawan milenial sekarang. Oke. Aku dari dulu udah dengerin tuh. Terus ya gitu. Kalau genre itu ya, itu hal yang nggak terlalu asing untuk aku. Nah, genre itu berarti intinya Sigit dia nggak milih-milih genre. Apapun asalkan enak lagunya ya dengar. Kalau Ya. nggak enak ya kan. Musik nggak Siapa ada. yang mau denger lagu nggak Musik enak? nggak ada kotak-kotak sih ya kan. Ya, Musik nggak ada kotak-kotak. relatif sih Iya. sebenarnya. Nggak ada, ini keren-keren aja ini. Oh, keren-kerenan aja. Ya, pulang rumah habis itu Nggak ngerti juga. nggak ngerti. Keren-kerenan aja. bahas-bahas lagi tentang musik nih Sigit. Musik ya. Dari kecil keroncong tiba-tiba. Tapi aku dengar kemarin Sigit nih salah satu orang yang rajin kali dia nonton konser metal katanya. Gimana tuh? Nggak, Coba? sebenarnya gini sebenarnya. Gimana nih dari keroncong yang jauh sekali ke metal? Nih gimana ceritanya nih? Siapa yang membius Sigit di metal? Sebenarnya nggak terdengar juga. Kalau untuk metal aku nggak, jujur bukan suatu hal yang aku sukai sebenarnya. Sebenarnya. Bukan masuk list Playlist. nggak masuk playlist aku lah. Oke. Cuman Tapi kan karena circle. circle di sini kan yang rame memang itu. Oke. Aku kan sebagai orang yang mau nyari kawan lah, nyari kawan. Iya, nggak jadi musuh ya. Nggak nyari musuh. Siapapun tak kawan. Tapi kalau jadi mantan, musuh nggak? Dan next, oke? Masuk ngomong ya. Karena di sini. Nggak ada mantanku juga. Oh, nggak ada. Nggak ada ingat aku juga. Kenapa nggak ingat itu? Nggak tahu. Tapi orang ada loh Nggak pengagum masalah. rahasia. Jadi mantan masih jadi pengagum rahasia. Mungkin. Pulang langsung chat mantan loh. Kamu jadi pengagum rahasia aku apa enggak? Itu GR nama dong. Oh Itu iya. GR. Siap. Itu GR, gladi resik. Gladi resik GR ya? GR. Iya. Saya Tapi kalau aku mau cari kepanjangan nggak tahu apa GR. Apa tuh? gerung-gerung. Ya, gitu. kampung aku. Aku orang Sigli by the way. Oh iya, gerung-gerung. Kan GR, orang GR. GR. Yoi. Tapi kalau aku pasti ini kan, pasti memang pure hip hop. Enggak. Tapi kalau aku pasti ini kan, pasti rendah Bukan, maksudnya. bukan. Oh, Aku nanya gini, gini ya, gini sebenarnya, cuma nggak nyampe. Oh, iya, Bek. Gini. Enggak logis. Enggak, gini. Nah, Mau gini, cuma Oke, tanganku tuh oke, gini, siap. ya kan. Ada Tapi kok logisnya. memang, tapi kok memang pure dengerin hip hop sama sekali. Sama sekali, selalu everyday. Selalu everyday. Everyday aku Gak ada dengerin. dengerin musik lain selain hip hop. Gini ceritanya. Jadi dulu aku di Sigli itu aku sebenarnya suka pertama kali ya aku dengar musik tuh Linkin Park. Ya. Linkin Park dari kecil karena pas kita kecil boomingnya Linkin Park. Nah, new Karena aku metal. di virusin sama abang aku. Ya. Nah, Linkin Park. Semuanya metal lu. Iya. Semuanya metal sebelum popang. Sebelum Kalau popang. kita udah waktu kita udah sekolah, zaman-zaman Ya, tahun-tahun zaman-zaman 2000-an, SMP, 2000-an itu udah popang. Iya, popang. Tapi yang dulu-dulu tuh masih metal. Iya, Linkin iya. Park, Nam, kayak itu kan, Indian. Korn gitu. Nah, gitu-gitu. Nah, jadi makin kan aku dulu tinggalnya di ini nih, Tanjung Pinang, Riau. Karena bapak aku orang Aceh, aku blasteran lokal tapi bukan blasteran internasional. Sumatera ke Sumatera. Enggak. Aku mama aku orang Tawi, papa aku orang Aceh, orang Sigli kan. Jadi ada perselisihan antara suami istri ini. Jadi aku dibawa ke Aceh sama papaku. Oh, Aku gitu. dibawa ke Aceh sama papaku, jadi aku tinggal di sini. Pas tinggal di sini, jadi orang-orang di sini itu nggak metal di kampung aku, ngerti nggak? Nggak dengernya, Ya, nggak denger Linkin Park, nggak denger apapun. Jadi yang orang ini denger ya kayak lagu-lagu ya industri kayak biasanya Afgan waktu itu sedang naik, Oh, iya, oke. Sadis, gitu-gitu Afgan, Rosa gitu-gitu, diva-diva. Jadi aku terbiusnya sama Afgan habis itu setelah metal. Nyanyi belum bisa emang. Tapi kan Lagu-lagu suka pop lah, aja. iya. Pop industri. Afgan itu suka kali aku dulu Afgan. Karena ya kalau aku di kampung aku di Sigli kan, karena dari Riau kan ada abang aku nih yang metal. Jadi balik Sigli kan sama orang-orang ini berbaurnya ya lagu-lagu diva kayak tadi aku bilang, sama lagu-lagu chill kayak itulah, lagu Afgan kayak itu, lagu-lagu galau. Karena yang virusin aku berarti mama, ibu-ibu yang di situ, Iya. yang kakak-kakak, Kan biasa cewek-cewek. kalau hidup di desa atau di mana daerah. Pasti sosialisasinya lebih tinggi daripada hidup di kota. Iya. Dan pasti tiap-tiap sore atau pagi ada tangga kita yang ngidupin musik keras. Oh, termasuk rumah saya.
Termasuk rumah parah, saya. pasti tuh. Rumah saya kalau pagi-pagi itu pasti hidupin musik pakai sound Simbada gitu. Simbada, iya. Pasti gede-gede. Seluruh kampung dengar lah pokoknya. Nah, jadi kayak itu Afgan aku suka lihat Afgan sampai aku di Guitar Hero, tau kan Guitar Hero PS2 nih ceritanya. Di PS2 ada lagu Afgan itu terus main. Lagu sadis. Sadis Guitar Hero dengan apa namanya? Perawakan Guitar Hero tuh popang ataupun metal gitu dengan lagu sadis Afgan kan aneh gitu kan. Tapi masuk aja. Orang kita yang buat mungkin game. Yang penting terpejet. Iya, itu yang penting. Tapi kayaknya nggak seru lah lagu jatuh korek. Jatuh korek. Apakah ada makhluk lain di sini? Nggak, ada. tangan. Belum ada konten horor. Belum ada nanti ya. Kebetulan ada konten horor. Udah selesai itu. Jadi aku cari ini dong. Aku SMP aku pengen nyanyi. Aku sebenarnya nyanyi gitu bisa dulu. Bisa nyanyi bukan pandai nyanyi. Beda ya. Bisa nyanyi, kita nyanyi di kamar mandi pun bisa nyanyi. Jadi aku bisa nyanyi, bukan pandai nyanyi. Oke. Nada belum tahu, apapun belum tahu tuh. Cuman nyanyi biasa aja. Habis itu nggak ada ya, karena aku mungkin masih kecil, aku nggak tahu aku harus belajar di mana vokal, aku harus nyanyi sama siapa, ke komunitas mana, aku belum tahu karena masih kecil, masih SMP. Jadi yang anak-anak SMP waktu itu komunitas-komunitas yang banyaknya anak SMP, ya itu hip hop. Nah, jadi di mana-mana jadi dulu tuh tahun-tahun 2013 kalau nggak salah SMP ya, 2012 2013 anak hip hop tuh di Aceh, di Indonesia mungkin ya. Itu seluruh daerah pasti ada anak hip hop, men. Tapi aku ngerasa itu memang kayak Medan apalagi, Medan Sigit kan? 2012 2013 tuh memang hip hop lagi besar-besarnya. Iya, di zaman-zaman pesta rap, habis pesta rap ada zaman-zaman Saikoji. Itu hip hop gila-gilaan tuh. Tapi ngomong hip hop, aku juga pernah nge-rap dulu. Serius. Kita tanyakan sebentar lagi apa nama lagu dari Sigit. Apa judul gue Sigit? Ada di itu emang? Nggak ada, di Reverb Nation. Kalau anak hip hop, anak rap pasti tahu Reverb Nation. Main peringkat-peringkat, ya kan peringkat 1, gaul banget, gak ada apa-apa, biar keren aja. Yang paling atas. Yang penting paling atas. Nomor 1. Tetap ke atas, Yongklaks. Tapi era itu emang gede kali sih, hip hop gede kali. Pokoknya nomor 1 di Reverb Nation yang Medan Indonesia itu Ucok Munti. Ya, aku tahu Ucok Munti. Ucok Munti kalau nge-rap tuh pesan yang disampaikan tuh kayak apa ya? Kayak dia baca puisi, ngerti gak? Kalau puisi kan misalnya kalau puisinya lantang pasti kena di kayak mana bilangnya di sukma apa sih? Di sukma di apa di kayak mana di roh kita tuh dapat gitu Ucok Munti. Aku dengar Ucok Munti. Itu lagu-lagu yang mengiringi aku ketika SMP sebenarnya. SMP ya? SMP. Point 20. Gitu-gitu ya. Point 20, Ucok Munti, terus Don Lino Enggak tahu sih. Don Lino enggak tahu ya. MSC itu. MSC. Ya gitu-gitu. Di Medan berarti gitu-gitu ya. Dulu sempat nge-rap aku SMP kelas 1. Sempat nge-rap gara-gara Gara-gara kan di SMP aku. Di SMP aku dulu, aku kan di SMP Pertiwi tuh. Di saat hip hop lagi besar-besarnya itu memang di setiap kelas ada kru hip hopnya. Setiap kelas ada kru hip hop. Berarti enggak gini, yang gue ceritain tadi di Aceh, kan di Aceh gue ceritain tadi. Enggak segede itu, ngerti enggak? Enggak segede itu, enggak di setiap kelas ada kru hip hop. Nah, aku enggak tahu di semua sekolah kayak gitu apa enggak, tapi di sekolah sih oke. Di SMP aku dan di rayon aku, di rayon daerah SMP Pertiwi. Udah lama enggak dengar rayon. Ada rayon SMP Pertiwi itu ada SMP 11. Tiap sekolah tuh pasti ada kru hip hop yang apa yang paling bagus di sekolah tuh bahasa. Memang yang paling keren lah. Paling kecil lah. Jadi kalau buat kalian yang bukan anak hip hop mungkin nggak tahu kru itu apa. Kru itu semacam kayak grup. Grup hip hop. Jadi satu nama ada beberapa orang gitu nge-rap semua gitu. Ada singernya juga gitu kan. Jadi itu yang kalau kau tahu zaman-zaman SMA orang bikin biar tiap kelas tuh bikin jaket perpisahan. Jaket perpisahan. Perpisahan hari guru atau apa gitu. Jadi hari ini bikin itu perpisahan. Bukan perpisahan tuh, itu memang kan kelas kami itu kelas 1 sampai kelas 3 itu sama terus. Oke. Maksudnya kelas 1 sampai kelas 3 sama terus orangnya sama semua. Orangnya sama terus. Kayak mana? Enggak berubah maksudnya. Jadi yang sama itu oke. Ya udah itu bikin kru hip hop. Memang kru hip hop
Emang tiap kelas ada kru hip Tiap hop. kelas ada. Battle ada nggak gitu-gitu di Kalau sekolah? battle nggak ada. Karena terlalu mengundang kata-kata kasar. Iya. Tapi pasti ada. Dulu di SMP aku tuh yang kelas 3 BSP Family kalau kau tahu, tapi nggak tahu. Nggak tahu, aku nggak tahu. BSP Family. Aku kurang waktu masa-masa itu aku kiblatnya masih Ekbol, Seikoji. Ya, aku dengar itu juga Nah, sih. itu aku pas di website hiphop.net. Yo, Nah, gitu-gitu aku Iya, aku baca berita. karena kawan-kawan aku nggak ada yang orang Medan, ngerti nggak maksud aku. Jadi nggak ada yang influence aku ke daerah sana. Mungkin Sigit bisa cerita, bisa influence aku sekarang. Habis itu Nah, terus terinspirasi lah dari BSP Family itu. Dia ibaratnya sebagai aku anak yang dari ibarat bahasa aku kalau rumah aku kan tuh pinggiran kota Medan, bukan di kota Medan ya. Oke, pinggiran kota Medan. Oke. Kayak mana cara aku biar bisa famous di sekolah? Anjay. kita Anak sekolah lihat- pasti semuanya kayak gitu. Pengen Iya. famous dong, pengen cewek-cewek teriak Sigit ya. Tapi ada. Tapi BSP Family itu pentolannya Betulannya Sigit. bukan Oh, bukan bukan. aku. Oke. Pentolannya itu kan udah lulus BSP Family itu. Udah lulus kan dia kelas 3, pasok kelas ada kelas 3. Begitu reunian kayak ada, bukan reunian, kayak ambil jasa, balik. Pentolannya ke sekolah memang kayak gitu. Kayak itu gimana? Kayak kau bilang itu memang Emang diteriakin semua. Diteriakin. Karena orang Minta- tahu, oh minta berarti tangan. berarti istilahnya nih walaupun kru di sekolah tapi bisa lagu-lagunya terdengar di luar. iya karena Oh, gitu. memang ini bahasa apa ya? Emang- featuring sama Oh, anak sekolah lain Iya, gitu ya kan. iya. Oh, kayak gitu. Udah teriakin semua berarti pentol-pentolan. Ih, parah. Berarti Makanya di situ perasaan di Sigit situ ya? aku melihat Anjay, kece banget aku. kayaknya ini jalan Is, kayaknya ini jalanku. Sepertinya tidak karena kami berdua ada di sini sekarang. Habis itu. Ya udah itulah coba nge-rap. Coba nge-rap. Kelas 2 tuh, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP mencoba lah. Lagu cinta pasti. Pasti Semua anak rap di dunia mungkin ya, nggak dunia nggak tahu Amerika ya. Tapi di Indonesia mungkin Indonesia. lagu pertamanya tuh dulu tuh zaman-zaman 2000 tuh cinta. kalau bahasa dulu love song. pakai Love song. pakai beat jazz. Yo aja singer satu kan. Pokoknya nge-rap lah, pokoknya gitu lagu Yang cinta. penting nge-rap. Aku akan terus bersamamu sampai Iya. matiku. Yo. Geli. Tapi di masa itu keren. Di masa itu keren. Pasti. Di masa itu keren karena beda era aja kita dengar lagu-lagu dulu kayak malu nih, malu sendiri ya. Ya juga sih. Pas aku dengar sekarang kayak gini geli aku. Iya, geli itu makanya. Ya itulah pada akhirnya tuh memutus untuk bubar ya. Gara-gara malu. Ya, enggak juga, enggak sebenarnya kan hasil begitu keluar lagu ya kan kayak denger Gak enak. kayak Oke. memang bukan jalanku. Oke. waktu jadi pentolan tadi itu, oh ini jalan aku. Tahu nama ini enggak, nama kru dulu apa? Nama krunya apa emang? Oh nama grupnya dulu. Nama grup dulu Virte Family. Virte. FF. Virte itu bahasa FF, Free Fire. Enggak. Oh bukan. Karena Oh itu belum ada. belum ada. Masih belum Game ada. Boy ya. Virte Family. Kau tahu itu bahasa Perancis. Apa artinya? Kesuksesan. Kesuksesan. Keluarga kesuksesan. Birthday family. Birthday family. Keluarga kesuksesan. Itu sebenarnya kan nama kan doa. Nama doa sukses. Tapi bisa lihat sekarang. Bukan itu karena Sigit nggak konsisten. Iya, itu di betul grup juga. itu. Kalau Iya, konsisten, iya. mungkin ya kayak gini juga. Banyak soalnya Banyak. banyak contoh kasus yang sukses. Banyak contoh kasus yang nggak sukses. Iya betul. Iya. Nah, jadi Git, nih balik ke aku lagi nih. Mau balik Dari silakan. tadi yang aku bilang tuh di SMP kan. Jadi mulai dari SMP tuh aku udah bisa nulis lirik. Ngerti gak? Iya. Karena aku bahasa Indonesia aku tuh lumayan. Iya, di ngerti. akademik. Jadi aku suka nulis orangnya. Bukan suka nulis sebenarnya, aku nulis malas. Tulisan aku jelek, tapi aku suka rima. Tahu nggak? Kalau anak kecil kalau suka kalau rima pasti suka pantun. Pasti suka daripada puisi anak kecil lebih suka pantun karena menarik dia. Lebih kayak lucu gitu. A sama A, B sama B. Apalagi era tuh ada buku 1001 pantun kocak gitu. Kalau sekarang 1001 TTS Cak Lontong. Yang bisa jawab itu berarti dia orang bodoh.
orang lontong. Ya itu, pokoknya itu. Pokoknya itu masa-masa hip hop dulu emang pokoknya seluruh Indonesia mungkin kalian anak-anak milenial nggak tahu tentang hal itu. Mungkin kalian yang tahu semua orang pasti main game PUBG, main ML, Mobile Legend, main apa namanya Free Fire. Tapi kalau dulu kalian tidak pernah merasakan main kelereng, main Tamiya, nggak ada Tamiya lihat kawan main Tamiya, nonton TV di rumah tetangga. Kalian tidak merasakan itu men. Jadi kalian dari kecil walaupun orang tua nggak ada tetap dibeliin HP kami. Kesedihan. Udah. Jadi ini dia. Nggak ada bintang tamu. Nggak ada. Hari ini nggak ada bintang tamu. Jadi ini dia. Nggak ada. Jadi kayak gitu untuk episode kali ini ya, Sigit ya. Sorry agak ngawur karena hari ini hari pertama dan kami ingin jelaskan lagi yang bahwa kami nanti akan ada 2 konten di Gimana Tentang Podcast. Di konten aku, di konten Sigit kayak seperti biasa, konten yang berwibawa, suara berat dan juga nggak usah gitu konten yang ini Mbak, yang kalau memang mau nyari ilmu dan mau tahu pengalaman hidup dari seseorang, nah bisa tonton di konten aku, konten Sigit. Karena kalian misalnya sukanya nih apa nih, kayak kemarin misalnya ada yang cita-cita jadi barista kayak Bang Reza Jack. Nah kalian bisa nonton aja konten atau mungkin hal-hal yang nggak tahu, yang nggak kalian tahu, punya ibarat dengan nonton konten aku kalian bisa dapat interest yang baru. Nah itu seperti kayak yang kemarin aku ngundang Dejau. Untuk dia kan touring banget orangnya. Untuk orang kalian yang nggak main Vespa mungkin nggak tahu sama sekali. Iya, itu betul sih, aku alamin juga sih dulu. Aku apa sih anak Vespa, emang apa enaknya anak Vespa kayak gitu kan. Tapi setelah aku nonton konten Bang Dejau gitu kan, kayak terbuka aja gitu, solidaritas Vespa tuh gila. Iya. Gila. Seluruh Indonesia men, masalahnya Bang Dejau tuh nggak kenal orang-orang yang, jadi kayak gitulah. Untuk hari ini seperti yang aku bilang tadi, kita ada konten Sigit yang seperti biasa, yang dengan karakter Sigit yang nah dengan konten aku yang cempreng seperti ini, konten ngalur baleng piklus, ngawur bareng piklus. Tapi buat kalian mungkin ada kira-kira apa, aku nih belum dapat interest, mungkin belum dapat apa bintang tamu kan, mungkin kalau kalian ada kepikiran request aja di YouTube, request aja di YouTube, di kolom komen di bawah. Siapa mungkin yang bakal mau diundang, nanti aku coba hubungin. Yang penting jangan kalian diri sendiri, karena siapa? Anda siapa? Anda siapa? Kenapa Anda di sini? Aku aja Bang. Anda siapa? Anda siapa? Jarang loh kalian lihat Sigit kayak gini loh. Cuma di samping aku kayak gini, tanpa di bawah. Jadi kayak itulah. Jangan lupa subscribe terus. Emang bisa banyak subscribe kan? Subscribe dong, tak subscribe. Jangan lupa di subscribe di konten di YouTube-nya Gimana Tentang Podcast, dan jangan lupa di follow Instagram-nya Gimana Tentang Podcast. Jika lonceng notifikasi jangan lupa hidupin dong, cuy. Kalau enggak masuk notif dong. Abis itu overthinking. Iya. Ya, jangan lupa follow Instagram Gimana Tentang Podcast, subscribe YouTube Gimana Tentang Podcast. Di follow juga Instagram Fiklus. Nanti editor di sini nih. Di sini taruh. Ini cuma sampai segini, Pak. Frame kamera sampai segini. Enggak tahu kan? Enggak tahu. Kita enggak lihat. Kita harus gini. Udah pokoknya itu ya. Di follow Instagram Fiklus sama Instagram aku Purnomo Sigit IIT. Aku Fiklus. Aku Sigit Purnomo. Jangan lupa nonton episode berikutnya. Yang pasti bakal banyak bintang tamu menarik dari kami berdua. Oke, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.